masih ada implementing agreement yang sedang dalam pembahasan. Jadi tim sedang berada di Washington. Oke, dua kabar yang cukup panas. Kali ini yang pertama datang dari perkembangan dan progres pembelian produk-produk Amerika termasuk puluhan pesawat Boeing dari Amerika, bos. Nah, bagaimanakah itu kabar kelanjutannya? Apakah sudah diborong? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua yang cukup panas. Tetangga kecil kita kini lagi-lagi memutuskan pembelian alutsista yang lumayan gacor, bos. Yaitu 4 pesawat P-8A Poseidon dari Amerika. Bahkan mereka juga mengumumkan kabar perkembangan terbarunya mengenai pembelian 20 jet tempur siluman F-35 dari Mamarika. Nah loh, ngeri, sedap nih. Lantas, bagaimanakah kabar pengadaannya? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama, jadi negosiasi panas antara Indonesia dan Amerika kini memasuki babak baru, bos. Admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, Menteri Koordinator Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto baru-baru ini mengungkapkan bahwa tim dari Indonesia saat ini sedang berada di Washington untuk menuntaskan yang namanya Implementing Agreement terkait penerapan tarif resiprokal dari Mamarika yang kemarin katanya kita kena hantam 19%, bos. Lumayan rendah dibandingkan banyak negara, ya kan? Nah, terkait perkembangannya, Bapak Erlangga Hartarto ini pun menegaskan bahwa komitmen pembelian produk-produk utama dari Amerika kini sudah mengerucut. Fokusnya jelas, kemarin termasuk pembelian beberapa produk-produk strategis Amerika yang kemarin katanya adalah energi migas senilai 15 miliar US dollar, produk pertanian sebesar 4,5 miliar US dollar, serta 50 unit pesawat Boeing yang sebagian besar katanya merupakan Boeing 777. Dan meski angka-angka katanya sudah mengerucut, namun detail kesepakatan masih dalam proses perundingan, bos. Katanya masih ada persiapan, termasuk payung hukum berupa peraturan presiden yang sedang dimintakan, ungkapnya di kompleks Istana Kepresidenan baru-baru ini. Kemudian yang cukup menarik nih, bos. Kini ternyata angka pembeliannya katanya bisa saja berubah, terutama untuk produk yang tidak diproduksi di Amerika. Dan hal ini pun membuka peluang munculnya skema baru dalam paket kesepakatan. Nah loh, jadi paket pembeliannya juga belum rampung nih, bos, dan bisa saja berubah. Contoh misalnya paket pembelian 50 pesawat Boeing. Mungkin bisa saja berubah jenisnya. Dari yang kemarin katanya kebanyakan Boeing 77, ya mungkin bisa jadi dikombinasikan dari yang lain-lain, ya kan? Intinya tetap dari Boeing. Dan pertanyaannya, mengapa Indonesia mau menuruti permintaan Mamarika? Ya, jelas, bos. Tujuan pemerintah kita adalah untuk menjaga akses pasar ekspornya ke Amerika, sembari mengamankan hubungan dagang dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia, yaitu Mamarika. Dengan kata lain, negara kita kini sedang memainkan permainan rumit, yaitu menyeimbangkan antara kepentingan domestik, tekanan tarif, dan kebutuhan untuk tetap berada di orbit strategis Washington. Jadi, tidak semudah yang kita bayangkan dan ini cukup rumit, bosku. Oke, kabar kedua terkait tetangga kecil kita yang kini kabarnya memborong 4 unit pesawat intai dari Mamarika. Jadi admin kutip dari situs resmi Kementerian Pertahanan Singapura, pada tanggal 10 September 2025 hari ini, Menteri Pertahanan Singapura Mr. Chang Chun Sing telah bertemu langsung dengan Menteri Perangnya Paman Donald yaitu Mr. Pete Hegseth di jantung kekuatan militer Mamarika yaitu Pentagon, Washington DC, bos. Nah, pertemuan itu pun bukan sekedar basa-basi diplomatik sambil ngopi-ngopi doang. Tapi ternyata juga salah satunya adalah untuk membahas akuisisi alutsista terbaru. Dan tak main-main, Singapura, tetangga kecil kita ini pun menyatakan keputusannya untuk mengakuisisi sebanyak 4 unit pesawat Boeing P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft untuk menggantikan armada Fokker 50 yang sudah berjasa sejak tahun 1993 silam. Dan dengan Poseidon ini, Singapura pun kini bakal bukan hanya meningkatkan kesadaran situasi maritimnya, tapi juga akan memperkokoh kemampuannya
dalam menghadapi ancaman bawah laut, bos. Sebuah pesan jelas bahwa keamanan jalur laut vital di kawasan dekat Singapura tidak akan dibiarkan longgar. Dan tak main-main, tak berhenti di situ saja, bos. Singapura juga menggariskan progres penting soal 20 jet tempur siluman F-35-nya, di mana disebutkan bahwa produksi kini sudah berjalan dan mulai akhir 2026 Singapura akan menerima gelombang pertama dari jet tempur generasi kelima yang juga akan semakin mengkokohkan dominasi udara Royal Singapore Air Force di kawasan. Ngeri sedap. 20 unit jet tempur F-35 baru ditambah akuisisi baru 4 unit pesawat pengintai sangar P-8A Poseidon. Nah, lanjut kerjasama ini pun juga bukan hanya soal hardware, bos. Menhan Singapura juga mengapresiasi dukungan panjang Amerika terhadap pelatihan Angkatan Udara Singapura, mulai dari latihan skala besar, forging sabre di Idaho, hingga pembentukan detasemen pelatihan RSAF di Arkansas. Dukungan ini pun katanya menjadi fondasi penting yang memastikan alutsista canggih tersebut dioperasikan dengan kemampuan maksimal. Dan jelas, pertemuan ini pun menggambarkan satu hal, bos, yaitu Singapura tidak main-main dalam memastikan pertahanannya tetap tajam, adaptif, dan berkelas dunia dengan Amerika sebagai mitra utamanya. Dan pesan strategisnya kini kian terang bahwa Singapura ingin memastikan di tengah rivalitas kekuatan besar, ia akan tetap jadi negara kecil dengan taring tajam dan besar di kawasan. Nah loh. Lantas pertanyaannya, bagaimanakah fungsi dan ketangguhan pesawat P-8A Poseidon yang dibeli Singapura ini? Oke, jadi masih admin kutip dari artikel yang dibagikan oleh Kemhan Singapura nih, bos. Jadi berbasis dari pesawat komersial Boeing 737-800, sang Poseidon ini pun lahir untuk menjadi pemburu senyap di samudra, bos. Kemampuannya juga bukan kaleng-kaleng nih, yaitu mampu menjejak, memburu dan menghancurkan ancaman di bawah maupun di atas permukaan laut. Panjangnya mencapai 39,5 meter, bentang sayap 37,6 meter, dan mampu terbang setinggi 40.000 kaki. Dan di balik wujud sipilnya tersembunyi arsenal militer yang bukan kaleng-kaleng. Disebutkan Poseidon bisa membawa 129 sonobuoy, torpedo anti kapal selam ringan, hingga perangkat penanda maritim. Bahkan dia bisa menjatuhkan life raft dan survival kit untuk misi pencarian dan penyelamatan. Kemudian di medan perang bawah laut, P-8A adalah penghancur kapal selam, bos. Dilengkapi sonobuoy canggih dan sistem pemrosesan akustik mutakhir, ia bisa mendeteksi pergerakan kapal selam musuh yang mencoba bersembunyi di kedalaman samudra. Dan begitu target terkunci, torpedo pun bisa dilepas untuk mengakhiri perburuan. Nah, kemudian di permukaan laut, bos, radar canggih dan kamera elektrooptik atau inframerahnya dapat melacak kapal-kapal musuh, mengawasi perairan strategis, dan memimpin operasi pengamanan jalur laut internasional. Dan berkat sistem komunikasi modern, ia bisa bekerja bahu-membahu dengan kapal perang dan pesawat lain dalam satu jaringan operasi terpadu. Dan meski membawa kemampuan militer penuh, Poseidon tetap mewarisi DNA sipilnya. Ia membawa sistem avionik modern dan fly-by-wire dari 737, plus lapisan avionik militer khusus yang membuatnya lincah, pintar, dan siap tempur. Kecepatannya mencapai Mach 0,73 dan jangkauan lebih dari 1.200 nautical mil. Ia bisa menjangkau luasnya lautan Asia Tenggara dengan mudah. Cukup ngeri sedap. Nah, lantas bagaimanakah dengan kita Indonesia, bos? Apakah pesawat CN-235 kita akan lanjut dipercanggih sistem misi patroli intai maritimnya menjadi lebih gacor bersama dengan kawan kita Turki? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.